Ya oke, kali ini kita bahas materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA SMK. Khususnya nilai mutlak bagian yang pertama, yaitu membahas definisi dan grafik nilai mutlak. Kita mulai dari definisi nilai mutlak. Nah, adapun simbol nilai mutlak ini seperti ada garis ya, kiri dan kanan. Ini dibaca mutlak X. Definisinya, mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Ya, sehingga kalau dia negatif dikalikan negatif sehingga dia menjadi positif. Ya, sebagai contoh mutlak dari 3. Nah, karena 3 ini positif, maka nilainya adalah langsung 3 ya. Oke. Nah, berarti ini mutlak 3 adalah 3. Karena 3 ini positif. Nah, sekarang mutlak dari negatif 3. Karena negatif 3 ini kurang dari 0 ya, maka dia bernilai min X. Berarti negatif dari X adalah negatif 3. Sehingga dia menjadi positif 3. Nah, dalam artian mutlak itu selalu lebih dari sama dengan 0 ya, tidak mungkin bernilai negatif. Nah, kemudian sifat-sifat dari nilai mutlak. Mutlak negatif X akan sama dengan mutlak X. Nah, sebagai contoh yang ini ya, mutlak dari negatif 3 akan sama dengan mutlak dari 3, yaitu sama dengan 3. Kemudian mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, saya ambil contoh, mutlak dari 3 itu sama dengan akar dari 3 kuadrat, sama dengan akar 9, yaitu 3. Nah, ini juga berlaku untuk negatif ya. Mutlak negatif 3 berarti akar dari negatif 3 kuadrat, berarti akar 9, 3 juga. Kemudian mutlak X kuadrat akan sama dengan mutlak dari negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, sebagai contoh, mutlak 3 misalkan. Kuadrat akan sama dengan mutlak dari min 3 kuadrat sama dengan, nah ini kan 3 kuadrat ya, 9. Tadi juga 3 kuadrat 9 ya. Oke. Kemudian sifat yang keempat, mutlak X kali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y ya. Ya, sebagai contoh, mutlak dari negatif 2 kali 3. Ini sama dengan mutlak dari negatif 2 dikali mutlak dari 3. Nah, mutlak dari negatif 2 kan sama dengan 2. Mutlak dari 3 ya 3. Itu sama dengan 6 ya. Nah, kalau kita cari dalam mutlak ini, negatif 2 kali 3 kan negatif 6. Mutlak dari negatif 6 juga 6. Ya, sama ya. Oke, berikutnya, mutlak X per Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Nah, sebagai contoh, mutlak dari negatif 4 dibagi 2. Nah, ini bisa dibaca menjadi mutlak negatif 4 dibagi mutlak dari 2. Mutlak dari negatif 1 sama 4 ya. Mutlak dari mutlak dari 2 ya 2. 4 bagi 2, 2. Nah, kalau ada kerjaan dalam mutlak ini, negatif 4 bagi 2 kan sama dengan negatif 2. Dimutlakan ya 2 juga, sama ya. Oke, ini yang ini punya ya. Nah, sekarang sifat yang ini, mutlak dari X kurang Y sama dengan mutlak Y min X. Nah, ini karena kan mutlak dari min X sama dengan mutlak X ya. Sehingga kalau ditukar dia posisi pengurangannya ini sama dia. Sebagai contoh, mutlak dari 3 dikurangi 2 sama dengan mutlak dari 2 dikurangi 3. Ini akan sama dengan 1 ya. Ini kan mutlak 1 ya, 1. Ini mutlak negatif 1, 1 juga. Oke, kemudian yang ini, mutlak dari X tambah Y kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Nah, sebagai contoh ya. Misalkan di sini, mutlak dari negatif 2 ditambah 3. Itu akan kurang dari sama dengan mutlak negatif 2 ditambah mutlak 3. Benar nggak ini? Nah, ini kan mutlak dari 1 ya, 1. Kurang dari sama dengan ini kan 2 ya, tambah 3. Nah, ini kan 5 ya, berarti 1 kurang dari sama dengan 5, benar ya? Nah, tanda sama dengan akan berlaku jika X dan Y ini sama-sama positif. Nah, sebagai contoh ya, mutlak 2 ditambah 3. Ini akan sama dengan mutlak dari 2 tambah mutlak dari 3 ya. Ini 5, ini juga 5 ya. Jadi tanda sama dengan akan berlaku jika X dan Y ini positif. Nah, kemudian berikutnya, mutlak X kurang Y lebih dari sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Nah, saya ambil contoh ya. Mutlak dari 3 dikurangi negatif 2. Oke, benarkah ini lebih dari sama dengan mutlak 3 dikurangi mutlak negatif 2? Ini kan sama dengan mutlak 5 ya, berarti 5. Lebih dari sama dengan ini 3 dikurangi mutlak dari mutlak 2 ya, 2 ya. Berarti 5 lebih dari sama dengan 1, benar ya. Nah, terus pada saat kapankah tanda sama dengan akan berlaku?
Nah, ini berlaku jika yang di dalam kurung ini ya, atau di mutlak ini, dia bernilai positif. Artinya ini keduanya positif, kemudian pengurangan juga positif ya. Sebagai contoh ya, sambil contoh ini, mutlak 3 dikurangi 2. Ini akan sama dengan mutlak 3 dikurangi mutlak 2. Ya, ini kan mutlak dari 1 ya, 1. Ini kan 3 dikurangi 2 ya, 1 juga ya. Oke, demikian sifat-sifat nilai mutlak ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang grafik nilai mutlak. Ya, adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan pembuat nol dari nilai mutlak. Nah, di mana pembuat nol ini akan menjadi titik singgung. Titik singgung terhadap sumbu X. Nah, sumbu X ya. Kemudian, menentukan nilai mutlak beberapa nilai X. Nah, nanti kiri dan kanannya kita cari ya, dari pembuat nol tadi. Kemudian kita tinggal hubungkan dengan garis. Nah, sebagai contoh, ya, gambarlah grafik dari fx sama dengan mutlak x. Yang kedua, fx sama dengan mutlak dari 2x tambah 3. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, fx sama dengan mutlak dari x. Nah, cari pembuat nolnya. Kita ambil yang di sini pembuat nolnya. Pembuat nol. Nah, itu yang di sini kan x ya. Berarti x sama dengan 0. Oke, kemudian kita cari kiri dan kanannya. Kita ambil x sama dengan kanan dulu ya, 1. Maka fx-nya itu mutlak dari 1 ya. Mutlak 1 ya 1. Kemudian x sama dengan 2. Maka fx-nya mutlak dari 2, 2 juga. Kemudian x sama dengan kirinya kita ambil ya, negatif 1. Maka fx-nya mutlak dari negatif 1, 1 lagi ya. Kemudian x sama dengan negatif 2. Maka fx-nya mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Nah, sekarang kita gambar ini. Oke. Ini misalkan sumbu x ya. Ini sumbu y-nya atau fx-nya ya. Oke, ini 0, posisi 0 di sini ya. Oke, saya ganti warna deh. Nah, sekarang di sini saya ambil misalnya di sini 1, di sini 2, di sini 3. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Sorry, ini belum saya simpan ya, biar ya diperpanjang nih. Nah, sekarang kita potongkan nih. Taruh y-nya belum saya buat ya. Sorry. Oke, y-nya di sini 1, 2, 3, 4 besarannya. Ini negatif 1, negatif kan nggak dipakai dia. Nah, sekarang di sini pembuat nolnya adalah x sama dengan 0. Nah, lihat sumbu x ini ya, di 0. Nah, ini berarti inilah menjadi titik singgung dari grafik. Kemudian untuk x-nya 1, y-nya juga 1. Nah, ini kumpulkan di sini, pertemukan dia. Nah, di sini ya. Kemudian untuk x-nya 2, y-nya juga 2. Pertemukan lagi 2 dengan 2. Ya, di sini. Terus x-nya negatif 1, fx-nya 1. Nah, y-nya 1 di sini. Nah, oke. Kemudian x-nya negatif 2, fx-nya 2. Oke, itu tadi. Ya. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan ya. Kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis ini. Nah, ini dia. Oke, di sini. Oke, inilah grafik fx sama dengan mutlak x ya. Sorry, ini ada sedikit gangguan. Oke, fokus ini ya. Oke, inilah grafiknya. Nah, jadi sebenarnya begini, kalau kita kalau kita sesuaikan dengan konsepnya, ya ini kan kalau kita buat grafik y sama dengan x, nah ini kan di sini dia kan, ya. Jadi dia seolah-olah dicerminkan oleh sumbu x ini sebagai cermin ini, cermin. Ini ya, nah, dicerminkan yang ini ya, ini dicerminkan ke sana, ya, karena dia selalu positif. Nah, kemudian sumbu y ini menjadi cermin dari ini ya, kiri dan kanan. Atau x sama dengan 0 ini, pembuat nolnya akan menjadi cermin ya dari grafik tersebut, atau sumbu simetri dari grafik tersebut ya. Ini sumbu simetri dia. Sumbu simetri. Nah, pembuat nolnya akan menjadi sumbu simetri. Nanti kita cek di soal nomor 2 ya. Atau kita langsung bahas saja deh soal nomor 2 sekarang. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 2. fx sama dengan mutlak dari 2x tambah 3.
fx sama dengan mutlak dari 2x tambah 3. Oke, sekarang seperti itu pembuat 0 ya, atau titik singgung ya, terhadap sumbu x. 2x tambah 3 samakan dengan 0, berarti x nya sama dengan negatif 3/2. Jadi ini akan menjadi sumbu simetrinya ya. Ya oke, sekarang kita ambil x nya di kiri dan kanan dari ini kan sumbu simetri ya, sumbu simetri. Kita ambil di kiri dan kanan dari x sama dengan negatif 3/2. Oke, kita ambil ke kiri dulu, misalkan x sama dengan negatif 2 ya, maka fx nya berarti mutlak dari 2 kali negatif 2 tambah 3 di mutlak dari ini negatif 4 tambah 3 ya, berarti negatif 1 ya, bukan negatif 1 ya, 1. Nah, kemudian ke kiri lagi x sama dengan negatif 3 misalkan ya, berarti fx nya mutlak dari 2 kali negatif 3 tambah 3 ya, sesuai dengan ini ya persamaannya, jadi sama dengan mutlak dari ini kan negatif 6 tambah 3 berarti negatif 3, mutlak negatif 3 ya 3. Kemudian kita ambil di kanan dari negatif 3/2, misalkan x sama dengan negatif 1 ya, berarti fx nya mutlak dari 2 kali negatif 1 tambah 3, ini kan negatif 2 ya, tambah 3 berarti 1, itu mutlak dari 1 ya 1. Kemudian x sama dengan 0 ya, berarti ini fx nya sama dengan 2 kali 0 tambah 3 di mutlak dari 0 tambah 3 3. Nah ingat nih pasti dia selalu dicerminkan ya, ini 1 dengan 1, 3 dengan 3 ya, dengan ini y nya 0 di sini ya, ini sebagai sumbu simetrinya. Nah sekarang coba kita buat grafiknya. Oke, ini misalkan y nya ya, kemudian x nya di sini, ini x. Oke, kemudian sekarang kita isi angkanya ya, satuannya. Oke, di sini 0, ini 1 naikkan, ini di sini 2, di sini 3, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 9. Oke, nah sekarang sumbu simetrinya adalah x sama dengan negatif 3/2. Nah itu kan negatif 1,5 ya di sini posisinya. Oke, ini tengah-tengah ya, antara negatif 1 dan negatif 2. Jadi ini menjadi titik singgung terhadap sumbu x. Nah kemudian ini juga akan menjadi sumbu simetri kiri dan kanannya ya, sama deh. Kemudian kalau x nya negatif 2, y nya 1 ya, negatif 2, y nya 1, negatif 2 hubungkan dengan 1 ya. Nah ini, kemudian x nya negatif 3, y nya 3. Oke, di sini ya. Terus yang ini x nya negatif 1, y nya juga 1 ya. Nah, jadi ini seperti dicerminkan jadinya. Jadi ini pusat cerminnya ya, pembuat 0 tadi. Kemudian x nya 0 ya 3 ya. Jadi kalau mau ditambahkan boleh, ini negatif 4 sama 1 ya. Nah sekarang kita tinggal hubungkan ya dengan garis ke 5 titik yang sudah kita peroleh. Nah, ini tinggal dihubungkan ya, sini start. Nah ingat syarat membuat garis dua titik aja sudah cukup ya. Nah ini dia juga ini. Oke itu ya. Nah ini bisa diperluas ya. Jadi inilah grafik dari fx, nah, sama dengan mutlak dari 2x tambah 3. Nah oke, demikianlah materi nilai mutlak bagian yang pertama, yaitu tentang definisi dan grafik nilai mutlak. Nah selanjutnya kita akan melanjutkan video kita yang kedua, yaitu nilai mutlak bagian yang kedua, membahas tentang persamaan nilai mutlak. Oke, ingat like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info terupdate tentang materi pelajaran matematika. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam.